berarti 100% warga menolak ya Pak? 100% menolak gitu. Saya juga di belakang warga ya. Ya. Saya juga mengapresiasi bahwa ini aspirasi warga ini harus didukung gitu loh. Tapi tidak dilibatkan dalam musyawarah untuk pergantian nama jalan di pemukimannya tersebut. Ada sebanyak 11 RT dari 3 rukun warga yang menolak adanya pergantian nama jalan tersebut. Selain tidak mendapat sosialisasi sebelumnya, warga juga khawatir dengan masalah kepengurusan administrasi domisili dan surat menyurat. Dari warga, artinya ini aspirasi warga. Kita menjembatani aspirasi warga itu bahwasanya ini memang terkait dengan pergantian nama. Karena nama jalan itu juga memang sudah ada dari sebelumnya, gitu kan. Artinya mempunyai historis, mempunyai sejarah. Nah, kenapa? Ini juga mempertahankan juga kenapa tahu-tahu ada pergantian nama baru, ya kan? Ada apa unsur di belakang nama baru ini? Memang kita tidak menyalahkan dengan ada baru itu, kita menghormati lah. Karena juga nama baru juga nama seorang tokoh juga, tokoh ulama lah gitu loh. Nah, tapi di sini tidak ada musyawarah sebelumnya, ya antar kita dengan warga, dengan RT, dengan RW, ini tidak ada informasi sebelumnya gitu loh. Tahu-tahu sudah ada pencatutan nama ulama itu sendiri. Bukan kita tidak menghormati, tetap kita menghormati lah ulama kita kan gitu. Nah, tapi itu kan ada mediasi, ada konfirmasi, ada sosialisasi kan begitu. Nah, inilah yang saya merasa tersinggung ya sebagai ketua wilayah di sini. Kenapa kok terjadi penggantian nama itu yang belum diresmikan? Ini belum diresmikan loh nama ini. Ada belum ada SK, ya kan? Dan pemeriksaan SK ini kenapa sudah ada penggantian nama? Nah, itu yang saya sesalkan. Sedangkan warga sudah menolak dan itu sudah. Nah, ini kan dalam keadaan masih proses, belum ada keputusan. Nah, tahu ada penggantian. Nah, ini yang saya akan sesalkan, itu doang masalahnya. sebelumnya nama gangnya gang apa Pak? Itu Jalan Marsa 2. Itu nama yang lama itu Jalan Marsa 2. Sedangkan nama Marsa 2 itu udah hilang sekarang. Nah, seandainya nanti ada warga yang datang, kok udah nama ganti baru? Satu. Kedua, orang nyari alamat misalnya. Namanya alamat Jalan Marsa 2, tapi namanya udah nama lain, apakah digusur nih? Wilayah Marsa 2, apakah dipindahkan warganya ke Marsa 2? Kan begitu. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi saya tetap mengingatkan. Warga sudah melakukan upaya apa Pak terkait penggantian nama ini Pak? Ya, warga udah merasa antusias sekali untuk masalah penggantian nama ini. Artinya pengaruh dengan data-data mereka yang ada di wilayah kita ini. Itu kan nggak gampang merubah data, ya kan? Semua itu juga mempengaruhi, ya kan? Itu nggak sebentar. Misalnya ditanggung jawab oleh pemerintah misalnya gitu ya. Itu nggak segampang cuma membalik tangan. Iya. Kan gitu. Oh berarti ada berapa RW Pak yang terdampak di 3 RW. 3 RW? Iya. Total ada berapa RT Pak semuanya Pak? Jadi kalau saya di sini 8 RT, di RW 1 RT, di RW 10 2 RT. 2 RT. Jadi yang 11 RT. Ini berarti 100% warga menolak ya Pak? 100% menolak gitu. Saya juga di belakang warga ya. Ya. Saya juga mengapresiasi bahwa ini aspirasi warga ini harus didukung gitu loh. Tapi tahu nggak Pak kemarin yang mengganti nama itu siapa Pak? Tahu nggak? Nah, itulah permasalahannya. Tidak ada informasi lagi, tapi kok ada nama itu gitu loh. Oh, dari mana sumbernya? Masang ya Pak? Nggak yang masang juga nggak tahu ya Pak? Memang tahu, ada masang. Kebetulan juga saya juga saat pemasangan saya juga waktu itu sedang ada di luar kota gitu loh. Saya pun yang ada di wilayah dikasih tahu, informasikan. Kapan Pak itu diganti namanya? Mulai kapan? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu ya? Hari Minggu. Kebetulan saya lagi di luar ya. Saat nama jalan itu ada aturan-aturan yang bersikap mengikat, terutama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Karena misal nama jalan Warung Buncit itu nama yang mengandung sejarah yang penting gitu ya, dan itu dilindungi karena sudah mengadopsi rekomendasi dari UNESCO tentang nama tempat itu juga artefak sejarah. Di dalamnya ada nilai, misal Warung Buncit gitu ya, itu jarang ada yang tahu bahwa dulu namanya ada seorang Tionghoa Tan Buncit tinggal di situ karena kebaikan hatinya, kewelas asihannya, keterbukaannya. Itu kemudian orang Betawi yang tinggal di sekitar situ memahkotai nama Tan Buncit itu menjadi nama tempat mereka tinggal. Bayangin coba, itu kan mengandung nilai pluralisme ya, mengandung nilai multikulturalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, menarik
informasi beberapa hari yang lalu, salah satu kebijakan pemerintah DKI Jakarta, Bapak Gubernur Anies Baswedan, yang kemudian berencana untuk mengganti beberapa nama jalan di Jakarta, itu kemudian menjadi perbincangan hangat, ya, kemudian memenuhi jagat media sosial di Indonesia ini, khususnya di Jakarta. Namun polemik itu bukan hanya muncul dari masyarakat Jakarta, tetapi juga menjadi perbincangan hangat di seluruh masyarakat Indonesia. Tentu kita bertanya, di mana sih urgensinya perubahan nama jalan yang selama ini sudah melekat, ya, dan mendarah daging di Jakarta? Apa yang kemudian menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi Pak Anies untuk kemudian merubah nama jalan itu? Apakah tidak diperhitungkan dampak buruk ketika perubahan-perubahan itu dilakukan? Karena buktinya bahwa ada beberapa aksi protes dari masyarakat di DKI Jakarta dari rencana Pak Anies untuk melakukan perubahan nama jalan itu. Beberapa masyarakat kemudian melakukan aksi turun di jalan untuk kemudian protes. Ya tentu karena ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri sampai mereka memprotes. Tentu salah satunya adalah pertimbangan aspek kesejarahan. Karena bagaimanapun juga penempatan nama jalan itu tentu ada aspek-aspek historis yang kemudian melatar belakangi ada suasana ikatan, ya, masa lalu, suasana kebatinan dengan nama itu, sehingga harus kemudian diabadikan sebagai nama jalan. Di sisi lain bahwa apa Pak Anies dan timnya tidak mempertimbangkan ketika terjadi perubahan nama bakal menyusahkan, ya, ratusan ribu bahkan jutaan warga DKI Jakarta. Ya, sederhananya saja, misalnya ketika perubahan jalan itu dilakukan, yang dulunya misalnya jalan A kemudian dirubah menjadi jalan B, orang yang akan berkunjung ke tempat itu pasti akan kebingungan dan pasti akan tersesat karena tidak bisa lagi menemukan. Itu hanya contoh sederhana. Demikian pula identitas, ya, kependudukan, mulai dari KTP, ya, alamat, KK, dan identitas hukum lainnya, ya tentu harus menyesuaikan. Bisa dibayangkan bagaimana tidak merepotkan masyarakat kalangan bawah. Bukan main-main Pak, mengurus KK, KTP itu bukan waktu singkat. Ya, walaupun sekarang sudah era digital, tetapi sebenarnya ini kan tidak usah terjadi. Artinya kebijakan yang menurut saya sangat tidak populis, ya, sangat tidak penting untuk kemudian dilakukan. Lagian bahwa ini kan juga tidak mendesak, ya. Ya, dalam artian bahwa ada perubahan atau tidak, itu tidak akan berdampak bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Toh juga kalau misalnya tidak dilakukan perubahan nama jalan, apa yang tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan di Jakarta. Dan juga demikian, apakah ketika ada perubahan nama jalan secara otomatis bisa mempengaruhi gerak pembangunan, percepatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta? Saya yakin itu juga tidak akan terjadi. Jadi menurut saya bahwa kebijakan ini, ya, kebijakan yang tentu perlu ditinjau ulang karena ini akan menyusahkan, ya, ratusan ribu warga Jakarta dalam hal-hal teknis yang tidak perlu dan tidak usah terjadi. Seharusnya pemerintah dalam melahirkan kebijakan harus mampu melihat apa dampak secara sosiologis, ya, apa dampak ekonominya,
di tengah-tengah masyarakat yang serba sibuk dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-harinya, bahkan nanti lagi akan lagi disibukkan dengan hal-hal yang tidak terlalu penting gara-gara kebijakan perubahan nama jalan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.